Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pemain keturunan Indonesia diincar AC Milan, bos Borneo FC sentil Sintayong, update Sandy Walsh usai gagal debut. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Dengan CV yang mentereng dan penampilan sedang impresif, Julian Alvarez menjadi salah satu magnet Argentina di Stadion GBK. Namun demikian, penampilan Alvarez ternyata tidak terlalu menonjol, bahkan terbilang berhasil diredam oleh para pemain timnas Indonesia sehingga tak mampu mencetak gol. Disita dari SofaScore, Julian Alvarez mencatatkan 4 tembakan di mana hanya 1 diantaranya tepat sasaran dan 3 lainnya meleset. Ia tercatat menyentuh bola sebanyak 52 kali, namun ia kehilangan bola sebanyak 9 kali. Skill individu yang juga coba ditunjukkan Julian Alvarez tidak terlalu berhasil, di mana dari 5 kali dribble yang ia lakukan, Alvarez hanya sekali berhasil. Pemain Argentina Giovanni Lo Celso mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia bukan laga yang mudah. Hal itu mirip ketika Albiceleste menghadapi Australia. Lo Celso menambahkan kemenangan identik 2-0 melawan Australia dan timnas Indonesia seakan kelulusan tes bagi skuad Argentina. Kami tahu bahwa pertandingan ini tak akan mudah, karena jelas keduanya, Australia dan Indonesia sama dan kami belum banyak bermain. 2 tes yang ini bisa kami lakukan dan kami dapat menunjukkan permainan yang sudah direncanakan. Ucap Lo Celso dikutip dari TYC Sport. Timnas Indonesia alami penurunan peringkat di ranking FIFA setelah hanya berhasil meraih imbang lawan Palestina dan dikalahkan oleh Argentina. Hasil imbang menghadapi Palestina membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 1,77 poin dan sempat tetap menduduki peringkat 149 dunia. Namun setelah kekalahan dari Argentina, tim asuhan Sintayong kehilangan 0,45 poin. Sejatinya poin timnas Indonesia tetap mengalami penambahan di FIFA Matchday Juni ini. Namun penurunan peringkat terjadi karena ada tim yang posisinya melonjak tinggi. Hasilnya, skuad Garuda turun 1 peringkat ke 150 dunia dengan perolehan 1047,46 poin. Back sekaligus kapten timnas Indonesia Asnawi Magwalam banyak mendapatkan sorotan seusai melawan La Albiceleste dalam laga FIFA Matchday. Pasalnya, pemain asal klub kasta kedua Liga Korea Jeonnam Dragons tersebut berhasil mengantongi Alejandro Garnacho. Performa bagus Asnawi ini pun membuat Jeonnam Dragons memberikan apresiasi kepadanya. Terima kasih kepada Asnawi dan pemain timnas Indonesia yang telah memainkan permainan yang bagus. Terima kasih atas kerja keras para pemain timnas Indonesia. Semangat berjuang Garuda. Tulis Jeonnam Dragon. Hernando Ari didapuk menjadi kiper laga timnas Indonesia kontra Argentina yang berlangsung di SUGBK pada Senin kemarin. Kiper Persebaya Surabaya ini menyadari dirinya masih melakukan banyak kesalahan dan berjanji akan memperbaikinya. Baginya, pertandingan lawan tim ranking 1 FIFA dapat menambah pengalaman dan jam terbangnya sebagai pesepak bola. Ia lantas berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan pengalaman dengan lawan yang selevel dengan Argentina. Dan secara gamblang ia pun menyebut ingin menghadapi Brazil. Dipercaya menjadi starter laga timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday, pemain naturalisasi Saint Patinama Sumringah bisa menjalani debut. Pemain Viking FK tersebut tercatat tampil 45 menit sebelum posisinya akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Luar biasa perasaan saya debut melawan juara dunia. Saya senang dengan debut, saya akan fight untuk negara ini di setiap pertandingan, kata Saint Patinama. Liukan Marcelino Ferdinand di lapangan membuat dirinya menjadi pemain yang paling sering dilanggar pada laga tersebut. Berdasarkan perhitungan jurnalis Eropa Ben Bokas, Marcelino dilanggar sebanyak 4 kali. Gelandang berusia 18 tahun itu kemudian mengunggah foto memar di lehernya. Menariknya, Marcel menandai akun Instagram bek Argentina Christian Romero pada foto tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa pemain Tottenham Hotspur tersebut yang membuat lehernya memar. Skuad Garuda sudah menyelesaikan FIFA Matchday Juni ini, di mana timnas Indonesia masih memiliki kesempatan lagi untuk melakukan pemanasan sebelum 2 ajang besar menanti pada tahun ini. 2 event besar tersebut adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Sementara kesempatan itu adalah terjadi pada FIFA Matchday September mendatang.
Namun skuad Garuda kemungkinan hanya akan bisa mendatangkan lawan dari 3 region saja untuk FIFA Matchday September itu. 3 region tersebut adalah ALC atau Asia, CONCACAF Amerika Utara dan Karibia, dan CAF atau Afrika. Pasalnya untuk 2 region lainnya sudah harus berjibaku di ajang resmi. Tidak bisa dibantah bahwa melawan juara Piala Dunia 2022 membuat anak asuh Sintayong tertekan sepanjang laga. Terlihat dari penguasaan bola di mana Argentina mencapai 77% berbanding 23% untuk skuad Garuda. Dalam hal ini, ex-pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono pun memberikan pendapat dan saran untuk lawan uji coba berikutnya skuad Garuda. Di mana menurutnya sebaiknya timnas Indonesia menjalani laga persahabatan melawan tim yang punya kualitas di bawah Argentina. Alhasil kekuatan sebenarnya dari Rafael Struijk dan kawan-kawan bisa lebih terlihat. Secara khusus Budi Sudarsono menyebut tim-tim kuat Asia lebih cocok untuk menghadapi timnas Indonesia. Menurut Budi, ada beberapa manfaat yang bisa didapat timnas Indonesia jika melakoni laga uji coba dengan lawan yang tidak sekuat Argentina. Seperti timnas Indonesia dalam hal permainan bisa lebih terlihat. Bagaimana ketika menyerang, bertahan, transisi menyerang ke bertahan dan juga sebaliknya. Timnas Indonesia baru saja merampungkan 2 laga akbar di FIFA Matchday Juni 2023. Namun dari 26 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC, tidak semua pemain dapat kepercayaan tampil di mana terdapat 7 pemain yang tak main. Alhasil ada yang mengkritik keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu yang mengkritik keputusan ini adalah pelatih berusia 53 tahun, yakni Bos Borneo FC. Dalam hal ini Nova Arianto pun menyapa dan menjelaskan kepada pemilik klub asal Samarinda tersebut. Menurut Nova, pada pertandingan FIFA memang ada batasan untuk pemain pengganti yang dibawa. Situasi ini pun membuat Sintayong telah meminta maaf kepada para pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain di FIFA Matchday kali ini. Hal ini sebenarnya wajar karena memang tim pelatih pun tak bisa menyenangkan semua pihak. Dibagikan oleh akun Instagram @footballtelenesia bahwa sosok Tijani Reinders kini tengah jadi sorotan netizen setelah menjadi incaran raksasa Italia AC Milan. Dalam keterangan, gelandang 24 tahun itu diproyeksikan untuk menggantikan Ismail Banejar. Tentu ini jadi kabar baik di tengah upaya PSSI mencari pemain keturunan Grade A untuk membela timnas Indonesia. Tijani Reinders sendiri memang tengah dalam penampilan apik bersama AS Alkmaar, di mana musim lalu ia mampu mengemas 34 penampilan dengan koleksi 3 gol dan 7 assist. Justin Hapner sering sekali nongol di postingan pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti Ivar Jenner. Kali ini ia pun kembali membuat gempar para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya ia mengunggah momen saat dirinya berseragam timnas Indonesia. Hal ini terungkap lewat unggahan akun Instastory miliknya @JustinHapner5. Terlihat ia mengenang momen di mana dirinya bisa berseragam timnas Indonesia dan menjadi kapten pada kala itu. Pada unggahan tersebut ia pun menyematkan emoji tangan dengan simbol hati. Lalu apakah ini sebuah kode? Apabila dirinya belum bisa move on dari timnas Indonesia dan ingin lanjut dinaturalisasi?